Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sukri, dosen pada Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Baiklah mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-6 ini, mata kuliah Desain Pembelajaran PAI, tema kita adalah karakteristik peserta didik. Sebelum kita memasuki materi, mari kita terlebih dahulu berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidnin ilman warzuqni fahaman. Mahasiswa sekalian, adapun CP capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik peserta didik dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, kemudian mari kita overview terlebih dahulu bahwa dalam karakteristik peserta didik adalah suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh guru dan calon guru, dan ada kaitannya dengan peserta didik, yaitu guru harus mampu untuk mengetahui hakikat dari karakteristik peserta didik itu sendiri, sehingga mereka bisa berkembang dan tumbuh terkait kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, kemudian selanjutnya mari kita melihat pengertian daripada karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita ataupun tujuannya. Mahasiswa sekalian, apa saja yang termasuk ke dalam macam-macam daripada karakteristik peserta didik itu sendiri? Yang pertama adalah kemampuan awal. Kemampuan awal yaitu kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Ini menurut Dick dan Keray. Nah, kemampuan awal ini dapat kita ukur melalui tes awal, wawancara ataupun interview, dan mind map ataupun peta konsep. Oleh karena itu ada sekolah untuk menentukan kemampuan awal daripada peserta didik. Mereka terlebih dahulu melakukan tes awal dalam bentuk tes tertulis maupun tes wawancara. Yang kedua adalah bakat. Seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu bakat daripada peserta didik. Bakat adalah kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relatif bisa bersifat umum atau yang disebut dengan bakat intelektual umum, dan ada pula yang khusus, yaitu bakat akademis khususnya. Bakat peserta didik dibawa sejak mereka lahir dan terkait dengan struktur otaknya. Genetik struktur otak telah terbentuk sejak lahir, tetapi berfungsinya otak sangat ditentukan oleh cara peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah motivasi. Menurut Dimyati dan Mujibno, motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses pembelajaran. Sedangkan menurut Winkel, motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Kemudian yang keempat adalah gaya belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima informasi pembelajaran dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain.
Secara klasikal, gaya belajar ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah gaya visual, yang kedua adalah gaya kinestetik, dan yang ketiga adalah gaya auditorial. Kemudian selanjutnya, mahasiswa sekalian, yang kelima adalah retensi. Nah, retensi ini adalah kemampuan mengingat siswa terhadap materi seperti konsep-konsep, teorema-teorema yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah kesulitan belajar. Nah, apa itu kesulitan belajar? Yaitu suatu kondisi yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan tingkah laku, terbentuknya sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Demikianlah penyajian materi kita, mahasiswa sekalian. Itu kesimpulan dari materi kita ini, bahwa dalam pengelolaan proses pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan mendesain program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan terampil, memanfaatkan media, dan memilih sumber, memahami cara atau metode yang digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik peserta didik itu sendiri. Saran untuk calon guru dan guru-guru semua, marilah kita memahami hubungan antar peserta didik agar bisa membantu para guru dalam mengembangkan pendekatan-pendekatan belajar yang bertumpu kepada kerjasama peserta didik dalam proses belajar. Demikianlah, syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.